Selamat malam saudara, selamat datang di Kompas Malam. Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi penting dan juga menarik lainnya. Hanya di Kompas Malam bersama saya, Valentina Sitorus. Kita ke informasi pertama, saudara, kecelakaan bus wisata di lereng Gunung Bromo menewaskan 8 orang. Warga mendengar benturan keras saat kecelakaan ini terjadi. Atas kesaksian warga, terdengar suara benturan keras dari depan rumahnya yang ada di Desa Boto, Probolinggo. Saat itu warga sekitar di lereng Bromo langsung menolong para penumpang, termasuk supir bus yang terluka. Dengar benturan keras Pak, saya keluar Pak, 2 kali ya. Setelah saya keluar di sini Pak, di sini kebulan asap, ini Pak, ketutupan asap. Nah, begitu asapnya habis, banyak korban lah. Saya panik bantu Pak yang luka-luka itu, menyelamatkan yang luka-luka itu dari bantuan mobil Pak ke jalan. Luka-luka yang selamat enggak Pak, di dalam. Pak. Nah, karena asap tebal, saya teriak-teriak nyuruh cepat-cepat keluar, bantu nyuruh keluar itu Pak, gitu Pak. Bus pariwisata pembawa rombongan tenaga kesehatan diketahui melaju dari arah wisata Bromo menuju Jember pada Minggu siang. Namun saat melintas di jalanan yang menurun yang berada di Jalan Raya Sukapura, Desa Boto, Probolinggo, bus tiba-tiba melaju tak terkendali. Diduga saat itu rem bus tidak berfungsi hingga akhirnya bus oleng dan menabrak pekarangan rumah warga. Kerasnya tabrakan membuat sejumlah penumpang terlempar keluar dari bus. 8 orang dinyatakan tewas dalam peristiwa ini, sementara 44 orang terluka. Bus pun mengalami kerusakan parah di bagian depan. Polisi memeriksa supir bus, sejumlah saksi dan ahli untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini. Dugaan sementara, bus mengalami remblong hingga menabrak pembatas jalan. Polisi bilang hingga kini supir bus belum ditetapkan sebagai tersangka. Untuk supir bus sendiri, apa sudah ditetapkan tersangka atau masih dalam pemeriksaan? Untuk sementara belum, karena kita masih melakukan pemeriksaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan nanti kita cek keterangan ahli dari Dinas Perhubungan dan bisa kita ambil juga bantuan dari Dinas Lapor Polda Jatim untuk mengecek apakah betul kendaraan ini remnya bermasalah. Sementara itu, halaman instalasi gawat darurat Rumah Sakit Bina Sehat Jember, Jawa Timur pada Minggu sore dipenuhi oleh keluarga korban. Pihak keluarga mencari kepastian informasi dari nasib anggota keluarganya dalam kecelakaan bus wisata di lereng Bromo pada Minggu siang. Ternyata sampai jam 1:30 saya baru dengar ada kecelakaan bus rombongan dari Bina Sehat. Ada kecelakaan di Probolinggo. Sampai sekarang saya nunggu jenazahnya belum datang masih. Kalau jenazahnya sudah dimandikan di Rumah Sakit Probolinggo. Bus diketahui membawa rombongan tenaga kesehatan menuju Jember usai melakukan perjalanan wisata di Gunung Bromo. Saat perjalanan pulang, bus ini menabrak pembatas jalan dan pagar rumah warga yang berada di Jalan Raya Desa Boto, Kecamatan Lumbang pada Minggu siang. Saat kecelakaan ini terjadi, warga sempat mendengar suara benturan keras di sekitar rumah mereka. Warga sekitar bergegas untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit. Dan untuk mengetahui penyelidikan terkait kecelakaan bus yang menewaskan 8 orang di Probolinggo, kita sudah tersambung dengan Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Iwan Saktiadi. Selamat malam Pak Iwan. Selamat malam Mbak Valentina, selamat malam para pemirsa Kompas TV dimanapun berada.
Ya Pak, sebelumnya kami sebagai warga, keluarga besar Kompas TV turut berduka dengan kejadian yang terjadi hari ini, Minggu siang ini di Probolinggo. Jadi gimana Pak untuk penyelidikan sementara, apakah sudah diketahui penyebab pasti kecelakaan dan apa saja fakta yang didapat dari olah tempat kejadian perkara sementara ini? Baik Mbak, terima kasih. Tentunya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hari ini Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo bersama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur telah melakukan tindakan kepolisian berupa olah TKP yang kami menggunakan metode Traffic Accident Analysis di mana kami melibatkan beberapa anggota yang mempunyai kualifikasi untuk mengoperasikan sistem Traffic Accident Analysis ini. Dalam olah TKP tadi sore setelah kejadian itu kami mengambil sampel pada 10 titik, kemudian TAA ini yang nanti yang akan kami gunakan untuk mengkonstruksikan bagaimana kecelakaan ini terjadi. Namun demikian di samping dengan TAA kami juga mengumpulkan bukti-bukti yang lain, keterangan masyarakat sekitar yang menyaksikan langsung ataupun mendengar, keterangan beberapa penumpang yang bisa kita wawancarai dengan kondisi secara medis memungkinkan dan secara fisik juga memungkinkan. Kami mendapatkan beberapa hal yang nantinya akan menjadi bekal para penyidik untuk melakukan penyidikan pada saat nanti seluruhnya yang akan kita mintai keterangan sudah bisa kita mintai keterangan baik secara fisik maupun secara dinyatakan secara medis maupun kondisi psikologisnya, Mbak. Demikian, Mbak. Ya, tadi diketahui akan menggunakan traffic accident analysis sebagai proses penyelidikan. Tapi dari 10 titik yang memang tadi sudah disebut menjadi bukti awal ataupun juga hasil olah TKP sementara ini, apakah sudah diketahui? Jadi seperti apa kronologi kecelakaan bus ini? Di mana bus mulai kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak? Pak Iwan. Baik Mbak, jadi kalau untuk mengetahui secara dini memang belum memungkinkan. Hanya kami bisa memberikan gambaran bahwa kurang lebih 60 meter dari titik awal bus menabrak guardrail atau pembatas jalan sisi kanan jalan turunan sampai dengan titik bus berhenti. Itu yang kami amati, yang kami jadikan pedoman untuk kita proses melalui metode TAA. Artinya kurang lebih 60 meter bus tersebut menghantam sisi kanan jalan dari arah atas, dari arah datangnya bus maksud kami, sampai dengan titik berhentinya kurang lebih 60 meter, sehingga bus bisa benar-benar berhenti dan kemudian warga menolong korban-korban tersebut. Iya Pak, tadi ada juga dugaan awal yang menyebut bahwa kecelakaan ini disebabkan oleh remblong. Bagaimana dengan dugaan sementara ini? Apakah benar bisa dibuktikan nantinya? Insya Allah Mbak, tentunya seluruh fakta-fakta yang kami dapati di lapangan, hasil olah TKP, keterangan itu juga akan kami gunakan sebagai bahan untuk menentukan penyebab kecelakaan itu sendiri. Ataukah ada faktor kendaraan, atau faktor lingkungan, faktor jalan maupun faktor manusia. Nanti kita bisa melihat dari rangkaian secara total hasil penyidikan itu, Mbak. Berarti belum bisa dipastikan bahwa ini terkait remblong ataupun juga ada kelalaian dari supir bus? Masih terlalu dini karena langkah-langkah kami selanjutnya nanti akan kami melibatkan pihak-pihak lain. Sebagai contoh, mungkin nanti kami juga akan menghadirkan mekanik ataupun ahli secara teknis dari tipe atau jenis kendaraan tersebut yang nanti akan menentukan sistem pengereman, kemudian sistem suspensi, sistem kemudi, dan lain sebagainya. Ya, hal-hal semacam ini yang nanti akan kami lakukan pada proses penyidikan ke depan. Sehingga Polri dalam hal ini Satlantas maupun Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur akan mengambil langkah-langkah scientific crime investigation untuk menentukan penyebab utama laka itu terjadi seperti apa. Demikian, Mbak. Oke Pak, tapi kalau misalnya menjadi informasi, apakah lokasi turunan ini memang rawan kecelakaan? Singkat Sampai saja. dengan saat ini data yang kami miliki itu bukan termasuk dalam black spot, Mbak, atau data di mana black spot itu menunjukkan titik sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Artinya ini bukan merupakan titik yang acap kali ataupun memiliki rekor kecelakaan tinggi. Artinya ini kasuistis yang terjadi pada kendaraan ini, Mbak.
Baik, terima kasih atas informasi yang sudah dibagikan kepada Kompas Malam, Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Iwan Santi. Terima kasih. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Saudara, kita ke informasi lain. Sejumlah warga Kampung Wanasari, Denpasar masih bertahan di posko pengungsian. Mereka bertahan karena rumah mereka hancur diterjang banjir. Di Kampung Wanasari terdapat 58 kepala keluarga dengan total 187 jiwa yang terdampak banjir di Bali. Sebagian warga memilih untuk bertahan di pengungsian karena rumah mereka hancur saat banjir. Warga Pulau Dewata mulai bangkit usai diterjang banjir pada 9 September lalu. Gubernur Bali Wayan Koster bilang, banjir kali ini jadi yang terparah yang dialami Bali dalam 1 dekade terakhir. Gubernur Bali menyebut akan melakukan moratorium pembangunan akomodasi wisata dan fasilitas komersil selama tahun 2025 ini untuk mencegah banjir. Tahun ini sesuai dengan haluan Bali 100 tahun, mulai 2025 sudah tidak boleh lagi ada alih fungsi lahan produktif untuk menjadi fasilitas komersial. Pengawasannya seperti mulai apa? tahun ini, iya. Udah ada instruksi kepada Bupati Wali Kota Sebali dan setelah penanganan banjir ini kita akan kumpul lagi agar tidak lagi mengeluarkan izin, memberikan izin untuk hotel, restoran, fasilitas wisata lain menggunakan lahan produktif apalagi sawah. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyebut alih fungsi lahan yang terjadi sejak 2015 sebagai faktor utama rendahnya tutupan hutan di sepanjang daerah aliran sungai di Bali. Akibatnya, bencana meningkat. Bahwa kita ada das ayun ya, das ayung itu bawahnya ada 4 das, ada das mati, das badung, das sungai padu, satunya das satu das lagi, itu semuanya hulunya das ayun. Jumlah totalnya 49.500 sekian hektar. Kemudian dari 49.500 hektar itu yang ada pohonnya hanya sekitar 1.500 hektar atau boleh dikatakan hanya 3%. Ahli Tata Kota Universitas Warma Dewa, Putu Rumawan menilai perencanaan mitigasi bencana dalam tata ruang penting demi mengantisipasi banjir serupa. Jadi di daerah hulu banyak dibangun tempat-tempat seperti itu, termasuk juga bangunan-bangunan yang bentuknya masif seperti villa. Itu menyebabkan bahwa ada perubahan cara alam meresap air. Tidak seperti dulu. Misalkan mereka air yang diresap itu tersimpan oleh akar-akar pohon. Sekarang banyak dirabas hutannya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat lebih dari 120 titik banjir yang menerjang 7 wilayah administrasi di kabupaten kota provinsi Bali. Titik banjir paling banyak berada di Denpasar yang mencapai 81 titik. Sedangkan di Kabupaten Gianyar terdapat 14 titik, Kabupaten Badung 12 titik, Kabupaten Tabanan 8 titik, serta Kabupaten Karangasem dan Jembrana masing-masing 4 titik. Dalam musibah ini, 17 orang tewas, 5 orang masih hilang, dan 185 jiwa orang harus mengungsi. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi usai jeda, pemerintah Provinsi Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di kawasan TB Simatupang. Pemprov Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di kawasan TB Simatupang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menargetkan pengerjaan proyek galian di ruas jalan TB Simatupang rampung pada Oktober 2025. Pramono Anung menyebut telah menggelar rapat khusus penanganan kemacetan akibat proyek galian di TB Simatupang. Pramono bilang pihaknya telah mendapat izin dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk sementara mengalihkan arus lalu lintas di dalam ruas jalan tol Jakarta Outer Ring Road atau Tol JOR. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan persetujuan izin dari
Kementerian PU untuk melakukan mengalihkan arus, termasuk nanti pengaturan di dalam jalan tol. Nanti secara teknisnya asisten pembangunan yang akan menyampaikan, tetapi prinsipnya adalah sudah mendapatkan izin untuk pengaturan di dalam dan di luar jalan tol. Sehingga Pemprov DKI Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan uji coba penggunaan satu jalur paling kiri di gerbang tol Fatmawati 2 mulai Senin 15 September hingga Jumat 19 September. Hal ini untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Jalan TB Simatupang. Dan untuk mengetahui rencana rekayasa lalu lintas di TB Simatupang, berikut liputan jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Ricky Sultana. Saudara, hingga saat ini warga Jakarta, khususnya pengguna jalan TB Simatupang hingga Fatmawati masih mengeluhkan macet yang terjadi di jalan TB Simatupang. Dan selain itu juga bahwa hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta melakukan upaya untuk mengurai kemacetan tersebut. Dan salah satunya adalah melakukan uji rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan pada tanggal 15 hingga 19 September mendatang dengan membuka pintu tol Fatmawati 2. Nantinya uji coba ini diharapkan untuk masyarakat, khususnya pengendara roda 4 yang akan menggunakan tol Fatmawati 2 ini, sehingga bisa dilakukan ataupun menjadi upaya untuk mengurai dari kemacetan yang terjadi. Dan selain itu juga memang dari warga sekitar mengatakan hingga saat ini mereka masih merasakan kemacetan yang terjadi khususnya pada jam-jam kerja. Dan mereka mengatakan bahwa kemacetan ini memang terjadi cukup parah dan sudah lama. Dan mereka berharap bahwa Pemprov DKI akan dapat menyelesaikan ataupun menemukan solusi terkait dengan kemacetan ini. Dan selain itu juga bahwa nantinya uji coba akan dilakukan pada tanggal 15 hingga 19 September mendatang. Dan selain itu juga bahwa dari Pemprov DKI menegaskan bahwa mereka akan segera merampungkan proyek galian yang mungkin dapat dilihat. Mungkin di belakang saya ini cukup banyak proyek galian dari Jalan TB Simatupang hingga Fatmawati ini yang nantinya akan segera dirampungkan agar Jalan TB Simatupang hingga Fatmawati dapat terurai dari kemacetannya untuk warga ataupun masyarakat yang menggunakan Jalan TB Simatupang hingga Fatmawati ini. Ariel Wiranata, Ricky Sultana, Kompas TV, Jakarta. Informasi mancanegara hadir usai jeda mengenai warga Gaza yang mengungsi kembali kehilangan tempat tinggal. Serangan Israel menargetkan gedung-gedung tinggi di sekitar tenda pengungsian. Israel menyerang gedung-gedung di sekitar pengungsian warga Gaza. Akibatnya sejumlah warga kehilangan tempat tinggal. Inilah detik-detik serangan Israel yang menghancurkan gedung di sekitar pengungsian. Warga Gaza yang mengungsi kembali kehilangan tempat tinggal. Serangan Israel telah menargetkan gedung-gedung tinggi di sekitar tenda pengungsian, di mana serangan Israel ini telah menewaskan dan melukai banyak warga sipil, memaksa ribuan orang mengungsi dari rumah mereka. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Jangan lupa untuk cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Valentina Sitorus, terima kasih. Sampai jumpa.